Hari ini kita bakal bongkar sebuah toolkit kuno untuk pikiran kita yang diwariskan oleh seorang kaisar Romawi. Ini bukan cuma filsafat yang jelimet loh, tapi benar-benar panduan praktis dari salah satu orang paling berkuasa dalam sejarah. Dan yang bikin kaget, isinya tuh relevan banget buat ngadepin hidup kita yang penuh gejolak sekarang ini. Oke, coba deh kita mulai dari pertanyaan ini. Bayangin seorang pria yang menguasai seperempat populasi dunia. Orang yang keputusannya bisa ngubah sejarah. Sekarang, coba bayangin lagi, orang itu ternyata punya masalah yang sama persis kayak kita. Dan itulah kenyataannya. Meditations itu bukan buku yang ditulis untuk kita. Itu jurnal rahasianya dia. Tempat dia ngelatih dirinya sendiri, ngobrol sama dirinya sendiri buat ngelawan cemas, frustrasi, dan segala godaan. Ini bukan suara dewa dari langit, tapi suara manusia yang berjuang di tengah arena kehidupan, persis kayak kita. Nah, makanya yuk kita selami lebih dalam perjuangan sang kaisar ini. Karena disitulah letak kekuatan karyanya. Bukan di tahtanya, tapi di sisi manusianya yang begitu jujur. Penting banget buat kita tahu konteksnya. Markus itu nggak nulis di masa yang damai. Dia mimpin Roma pas lagi dilanda wabah pes yang parah banget. Mirip banget kan sama pandemi yang baru kita alamin. Dia juga ngerasain isolasi, ketakutan, dan kehilangan. Tiba-tiba pengalamannya 2000 tahun lalu itu jadi terasa deket dan personal banget. Perjuangannya pun kedengeran modern banget. Dia nulis tentang susahnya bangun pagi, ngeluh tentang orang-orang yang nyebelin, cemas soal masa depan. Intinya ya sama aja, kita tuh nggak sendirian dalam perjuangan ini. Bahkan seorang kaisar pun ngerasain hal yang sama. Terus solusinya apa dong? Kalau dunia luar penuh wabah, perang, dan orang-orang sulit, apa yang bisa kita lakuin? Nah, Markus lewat stoicisme nawarin sebuah jawaban yang radikal. Bangun sebuah benteng di dalam diri kita sendiri. Kuncinya ada di konsep yang namanya hegemonikon, atau pikiran pengendali. Anggap aja ini kayak direktur rasional di kepala kita. Tugasnya, ngelihat sebuah kejadian apa adanya tanpa drama emosional. Ini adalah kekuatan super kita untuk berhenti sejenak dan berpikir, bukan cuma bereaksi impulsif. Gini cara kerjanya di dunia nyata. 1. Pikiran otomatis muncul. Hidup gue hancur. 2. Tahan. Jangan langsung bereaksi. Bawa dulu kepikiran pengendali. 3. Nilai secara rasional, oke hidup gue nggak hancur kok. Cuma satu hubungan aja yang berakhir. 4. Ambil tindakan berdasarkan nalar, bukan emosi sesaat. Simple, tapi kuat banget. Dan kutipan ini ngerangkum semuanya. Sumber penderitaan kita itu bukan kejadiannya, tapi persepsi kita, penilaian kita terhadap kejadian itu. Bukan putus cintanya yang bikin kita hancur, tapi pikiran, "Aku hancur," itulah yang menghancurkan kita. Kalau kita bisa ngendaliin persepsi itu, kita bisa ngendaliin penderitaan kita. Oke, benteng batin udah siap. Sekarang, mari kita gunakan untuk menghadapi salah satu tantangan terbesar dalam hidup. Yep, orang lain. Kekuatan kutipan ini tuh ada di kejujurannya. Markus nggak pura-pura semua orang itu baik. Dia justru antisipasi kalau dia bakal ketemu orang yang nyebelin. Ini bukan pesimisme ya, tapi persiapan mental. Jadi pas kejadian dia nggak kaget atau kecewa lagi. Dan ini dia aturan mainnya. Pertama, ingat kita ini diciptakan untuk kerjasama. Kedua, dan ini yang paling penting, kesalahan mereka itu bukan karena mereka jahat, tapi karena mereka nggak tahu. Mereka nggak ngerti apa itu kebaikan. Ketiga, mereka punya akal pikiran yang sama kayak kita. Dan terakhir, nggak ada yang bisa nyakitin kita tanpa izin dari kita sendiri. Jadi, tujuan akhirnya adalah ini, mengganti amarah dengan rasa iba. Saat kita ngelihat kelakuan buruk seseorang bukan sebagai serangan pribadi, tapi sebagai cerminan dari kebingungan dan ketidaktahuan mereka, reaksi kita bakal berubah total. Kita nggak lagi marah, kita justru ngerasa kasihan. Sekarang kita beralih ke topik yang lebih berat, sesuatu yang kita semua takutin. Perubahan, kehilangan, dan ujung-ujungnya kematian itu sendiri. Mari kita lihat gimana toolkit stoik ini ngebantu kita ngadepin semua itu. Ini adalah pengingat yang kedengerannya keras, tapi sebenarnya ngebebasin banget. Semua hal dan bahkan ingatan tentang hal itu pada akhirnya akan hilang. Markus merenungkan ini bukan biar depresi, tapi biar bisa lepas dari keterikatan yang gak perlu pada hal-hal yang sifatnya sementara. Dan ini pertanyaan logis berikutnya. Kalau reputasi dan pujian itu sifatnya sementara, kenapa kita habisin begitu banyak energi buat ngejar itu? Kenapa kita cemas banget sama omongan orang lain yang juga bakal lenyap bareng kita? Ini semacam ajakan buat kita ngevaluasi lagi prioritas hidup.
Markus ngasih kita angka ini buat sebuah perspektif yang radikal. Dia bilang, bahkan kalaupun kamu hidup 3.000 tahun, kamu cuma bisa kehilangan satu hal. Saat ini, masa lalu udah lewat, masa depan belum datang. Satu-satunya yang kita punya itu ya momen sekarang. Ini bikin setiap detik jadi berharga banget. Ini adalah puncak pemikiran Stoik tentang kefanaan. Daripada ngelihat kematian sebagai musuh, coba lihat sebagai bagian alami dari siklus kehidupan. Sama kayak kelahiran, masa muda, dan usia tua. Menerimanya, bahkan menyambutnya, adalah bentuk keselarasan tertinggi dengan alam. Ide ini emang radikal, tapi bisa jadi sangat menenangkan. Oke, kita udah bangun benteng batin, belajar ngadepin orang lain, dan nerima kefanaan. Terus, buat apa semua ini? Apa tujuan akhirnya? Mari kita lihat gimana stoicisme ngejawab pertanyaan besar soal tujuan hidup. Tujuan hidup seorang stoik itu berdiri di atas 3 pilar. Bertindak demi kebaikan bersama, berpikir dengan adil dan jernih, dan menerima takdir dengan lapang dada. Jadi, nilai kita itu bukan dari harta atau popularitas, tapi dari kontribusi kita, kejernihan pikiran kita, dan ketabahan kita. Dan ini dia, puncaknya. Sebuah tamparan yang menyadarkan kita semua. Setelah semua perenungan dan teori, Markus nantang dirinya sendiri dan juga kita buat berhenti ngomong dan mulai bertindak. Filsafat ini bukan buat diperdebatkan, tapi buat dijalanin. Jangan cuma mikirin gimana caranya jadi orang baik, tapi langsung aja, jadilah orang baik. Detik ini juga. Jadi, inilah inti dari pembahasan kita. Toolkit Sang Kaisar. Kemampuan buat ngendaliin persepsi, bertindak dengan tujuan, dan nerima takdir, itu semua udah ada di tangan kita. Tujuannya bukan buat ngubah dunia di luar sana, tapi buat ngebangun ketenangan di dalam diri kita, gak peduli seberapa besar gejolak yang terjadi di luar. Dan saya akan tutup dengan pertanyaan ini, sebuah meditasi stoik yang klasik. Kalau kamu tahu hari ini adalah hari terakhirmu, hal-hal sepele apa yang bakal kamu lepasin? Tindakan penting apa yang bakal kamu lakuin? Pertanyaan ini bukan buat bikin kita murung, tapi buat mendorong kita hidup dengan lebih mendesak, lebih jujur, dan lebih bermakna, mulai dari sekarang.